Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu transformasi, yaitu dilatasi. Namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi dilatasi, diharapkan peserta didik dapat menuliskan pengertian dilatasi. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menuliskan rumus dilatasi atau menemukan konsep dari dilatasi tersebut. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menentukan titik objek hasil dilatasi. Jadi titik atau objek hasil dilatasi. Baik. Nah, yang pertama-tama kita harus paham dalam dilatasi, maka kita harus pahami dulu langkah dalam melakukan dilatasi atau langkah-langkah dalam melakukan dilatasi. Yang pertama, kita tentukan dulu titik pusat dilatasi, di mana notasi yang dimaksud adalah notasi dilatasi dengan titik pusat O 0,0. Kemudian yang kedua, menentukan faktor skala dilatasi. Faktor skala yang dimaksud di sini adalah faktor skala K, sehingga K adalah O, K. Selanjutnya, apa pengertian dilatasi? Nah, sebelum kita menemukan konsep atau pengertian dari dilatasi, maka kita amati dulu ilustrasi berikut. Jadi ini gambar awal. Jadi ini gambar atau foto yang awalnya besar, kemudian hasil dilatasinya mengecil. Kemudian pada kuadran 3, gambar awal atau foto awal kecil, kemudian gambar setelah didilatasi maka berubah menjadi besar. Kemudian ilustrasi selanjutnya ternyata bisa seperti ini, bahwa di daerah kuadran 3, foto awal atau gambar sebelum didilatasi, kemudian setelah didilatasi menjadi besar pada kuadran 1. Kemudian ilustrasi 3 dari kuadran 2, di mana foto awal atau gambar sebelum didilatasi besar, kemudian hasil dilatasinya kecil. Nah, kemudian ilustrasi 4, ternyata bisa bangun. Jadi bisa bangun apa saja, yang penting kita tidak mengubah bentuk dari bangun tersebut. Jadi ini adalah hasil ini gambar awalnya yang terang, kemudian setelah didilatasi mengecil ya. Kemudian jadi ini hasil dilatasinya, ini gambar awal atau gambar sebelum didilatasi. Ilustrasi berikut ini gambar aslinya. Nah, setelah didilatasi dengan faktor skala 1/2, maka hasilnya ini. Berarti ini tadi besarnya adalah 2 ya. Setelah didilatasi 1/2 menjadi seperti ini. Kemudian ini setelah didilatasi dengan faktor K sama dengan 2 atau skala 2. Jadi membesar menjadi seperti ini yang gambar hijau ya. Kemudian ilustrasi berikut, ini gambar asli ya. Nah, setelah didilatasi dengan K negatif 1/2, maka ini hasilnya gambarnya. Kemudian setelah didilatasi dengan faktor skala K sama dengan negatif 2, maka ini hasilnya. Maka ini hasilnya. Setelah ini gambar asli ya. Setelah didilatasi dengan faktor skala K sama dengan negatif 2, maka ini hasilnya yang kuning. Ini gambar hasil yang merah. Oke, baik. Setelah kita melihat ilustrasi tadi, maka ditarik kesimpulan bahwa dilatasi itu adalah suatu perubahan ukuran suatu objek atau benda dengan memperbesar atau memperkecil dengan syarat tertentu tanpa mengubah bentuk objek atau benda tersebut. Jadi dapat kita
lihat tadi pada ilustrasi-ilustrasi tadi. Dari ilustrasi 1, 2, sampai 4. Kemudian, dari ilustrasi juga dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat dari dilatasi adalah jika K lebih dari 1, maka bayangan benda diperbesar dengan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan benda semula. Artinya tadi yang terletak ini adalah benda ya. Jadi bayangan benda diperbesar dan benda terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan benda semula. Kemudian jika K lebih dari 0 kurang dari 1, maka bayangan benda diperkecil dan benda itu terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan benda semula. Kemudian yang ketiga, jika K lebih dari negatif 1 kurang dari 0, maka bayangan benda diperkecil dan letak benda atau objek tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan benda semula. Kemudian yang keempat, jika K kurang dari negatif 1, maka bayangan benda diperbesar dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan benda semula. Kemudian berikutnya, bagaimana rumus dari dilatasi? Nah, kita tentukan dulu titik patokan yang diambil atau kita tentukan adalah 0,0. Maka secara umum untuk menentukan bayangan X aksen, Y aksen dari titik asal X, Y bisa digunakan rumus X aksen sama dengan K kali X, di mana K ini adalah faktor skala, kemudian X ini adalah titik asal. Kemudian untuk Y aksen, faktor skala dikali Y, atau Y ini adalah yang mewakili sumbu Y dari titik asal. Nah, ini ada penjelasan bahwa K di sini ialah faktor dilatasi atau di perbesaran objek dilatasi untuk nilai K yang lebih dari 1. Jadi benda diperbesar, dan untuk nilai K, jadi ini tanda mutlak ya. Jadi tanda mutlak berarti bisa plus minus. Artinya tanda positif dan tanda negatif. Bisa negatif dan bisa positif. Sama juga tadi lebih dari 1. Jadi ini tanda mutlak ya. Jika K lebih dari 0 kurang dari 1, maka benda itu diperkecil. Nah, untuk selanjutnya yuk amati contoh ini. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan titik sudut A negatif 2,3, kemudian B negatif 7, negatif 1, dan C 2,5. Jika segitiga tersebut didilatasi 4 dengan pusat O 0,0, maka tentukan bayangan segitiga ABC, atau dalam hal ini A aksen, B aksen, C aksen. Nah, sekarang alternatif penyelesaian, maka diketahui A, ini tadi diambil dari soal, titik A itu sama dengan titik A yang diketahui negatif 2,3, B negatif 7, negatif 1, dan C adalah 2,5. Nah, ditanyakan hasil dilatasi dengan faktor skala 4. Nah, penyelesaian sebagaimana tadi pada rumus bahwa S aksen adalah faktor skala dikali nilai X, kemudian Y aksen faktor skala dikali nilai Y, di mana A aksen berarti faktor skalanya 4. Ini tadi A-nya titik asalnya negatif 2, berarti 4 kali negatif 2. Kemudian 4 kali Y berarti titik asalnya untuk Y adalah 3, sehingga 4 kali 3, sehingga diperoleh A aksen sama dengan negatif 8,12. Kemudian untuk B aksennya
dari ini ya, sorry saya ulangi lagi, 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8, 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian untuk B aksen, 4 kali negatif 7 sama dengan negatif 28. Kemudian 7 ini diambil dari sini ya, untuk X. Kemudian untuk Y yang ini, dan 4 ini adalah faktor skala dari sini. Jadi 4 kali negatif 7 negatif 28, 4 kali negatif 1 sama dengan negatif 4. Kemudian untuk titik C, nah berarti 4 kali faktor skala ini, 4 kali 2 sama dengan 8, dan 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi saya sengaja tidak jabarkan karena sudah A dan B ini sudah dijabarkan. Baik, kita masuk pada sesi evaluasi. Buat 2 gambar yang menunjukkan dilatasi dengan faktor skala 1/2. Jadi jangan yang dicontoh ya, tapi buat yang lain daripada contoh. Silakan berkreasi. Boleh menggunakan foto Anda atau foto orang tua Anda, foto nenek Anda, boleh. Oke. Kemudian yang kedua, diketahui sebuah segitiga ABC dengan titik sudut A negatif 12,6, B negatif 8, negatif 12, dan yang C 4,9. Jika segitiga tersebut didilatasi dengan 7 atau faktor skala 7 dengan pusat O 0,0, maka tentukanlah bayangan segitiga ABC, atau dalam hal ini A aksen, B aksen, C aksen. Oke, sekian pertemuan kali ini, dan saya ucapkan semoga anak-anakku dimanapun berada selalu sehat dan selalu dalam